seseorang yang mempunyai ilmu hitam dan bahkan pengikut ilmu hitam. Saya memilih angka kelahiran nomor 25. Jainuddin lahir di tanggal 25 mengikuti ilmu hitam. Dan hidupnya berantakan. Karma buruk apa yang akan terjadi pada dirinya? Mas Jainuddin pertama kali belajar ilmu hitam ini kapan? Kelas 1 SMP. 1 SMP? Aduh, ampun. Woi, lepasin temen gue. Beraninya main keroyokan. Kamu. Kok nggak apa-apa? Nggak apa-apa gimana? Ngajar. Lihat aja, pasti gue balas dendam. Sekarang aja lu babak belur, gimana mau balas dendam? Anak sini, jangan dianggap remeh. Mending sekarang kita cari orang pinter buat ngajarin kita tenaga dalam. Ayo, gue mau belajar, tapi di mana tempatnya? Gua tahu tempatnya. Sekarang lu ikut gua. Ayo kita belajar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Niatnya buat apa, Mas? Pertama sih buat jaga-jaga. Kalau mau ajian ilmu macan bertaring, kalian harus bertapa di sini sampai pagi. Kalian sanggup? Sanggup, Pak. Bagus. Pejamkan mata kalian. Mau ngapain? Jangan, kalau kita pulang ntar kita nggak dapet ilmunya, ngerti gak? Udah lanjutin. Macan. Li, Cung, jangan takut dah. Bagus. Cukup. Kalian boleh berdiri. Ada. Jen, kemari. Baik, Guru. Ini untuk kamu. Jen, simpan kotak ini. Karena kotak ini akan membuatmu menyatu dengan ilmu macan bertaring. Terima kasih, Guru. Dan kalian juga akan mendapatkannya. Sekarang ikut saya untuk ujian berikutnya. Sikap sempurna. Satu. Baiklah, kalian sudah mendapat beberapa jurus dari saya. Dan saya akan mengisi tenaga dalam dasar. Kalian siap? Siap. Baik. Serahin sepeda lo. Lu gak kapok apa? Maju lo bertiga. Serang. Oh! Mau kemana? Woi, sepeda gue. Sepeda gue. Dari mana aja kamu, Nak, sampai pulang malam seperti ini? Itu sepeda siapa yang kamu bawa, Nak?
Ah, itu sepeda man, udah ibu. Sopan ya sama orang tua, sama ibu nggak ada sopan-sopannya ya kamu. Ini jam berapa? Baru pulang, hah? Itu sepeda siapa? Kalau itu sepeda temen kamu, kenapa kamu bawa pulang? Mau jadi preman kamu? Kamu maling ya? Kamu? Astagfirullahaladzim, lah. Kamu kenapa, lah? Lu! Zen, kenapa? Aduh, Pak. Apa belum? Iya, ibu nggak apa-apa, Pak. Bapak kenapa? Jadi seperti itu, Zen, Pak. Nggak tahu. Kerasukan apa sih? Bapak. Bu, tolong ya, dididik anaknya dengan baik, Bu. Tadi anak ibu ngerampas sepeda anak saya. Gimana sih? Mau jadi preman? Ya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Silakan ambil sepedanya, Bu. Dek, bener. Sen ambil sepeda kamu. Iya Pak, betul. Dia yang merampas sepeda saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, maafin Sen ya, Bu. Lain kali ya, Pak ya. Diingetin anaknya, dididik. Kalau nggak mau anak ibu jadi preman. Permisi. Ya Allah, Pak. Kenapa Zen jadi seperti itu, Pak? Kasih makan apaan ya? Wah, ada ayam tuh. Ayam bisa kali. Yang itu aja deh. Ada tali nih. Nah. Mana nih ayam? Wah. Waduh, ada yang ngembat ayam gue nih. Lihat ini ntar malam. Mana tuh anak? Makin lama makin susah diatur. Jam segini belum juga pulang. Yang sabar, Pak. Makanya nanti kalau Zen sudah pulang, jangan dimarah-marahi lagi. Biar nggak kabur-kaburan terus, Pak. Zen ini kan makin lama sudah semakin besar, Pak. Kita tidak bisa memperlakukannya seperti anak kecil lagi, Pak. Nggak bisa begitu, Bu. Itu anak harus diberi pelajaran. Aku yakin Sen belajar ilmu hitam. Aku melihat ada aura macan di dalam dirinya. Pak, Bapak itu pikirannya jangan negatif terus toh, Pak. Zen itu kan masih kecil. Nggak mungkin, Pak. Ibu itu jangan belain Jen terus. Kalau ibu manjain dia lama-lama, dia makin salah jalan. Gimana sih tuh, Bu? Jam segini belum pulang, dibelain terus. Makan tadi siang udah dikasih makan. Besok pagi aja aku mau tidur ngantuk. Ada. Iya, aku kasih saya ampun. Iya, aku kasih bentar. Aku ambil sarung dulu. Mukanya biar ketutup. Oke, bentar. Sen, dari mana kamu malam-malam baru pulang? Ayam. Kamu maling ayam ya? Tiap hari kerjain maling. Jawab. Sen. Sen. Bapak belum selesai bicara. Main jalan aja. Gak pernah titik ya kamu? Ada apa sih, Pak?
Malam-malam kok marah-marah. Malu sama tetangga loh, Pak. Ini anak kamu, ha? Itu tuh, maling ayam. Kemarin maling sepeda, besok ngomong maling apa lagi? Ha? Bapak, kenapa, Pak? Siapa yang dorong saya? Jin, jawab. Bapak nggak pernah didik kamu jadi maling. Ayo, jawab, jangan diam aja. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kenapa, Pak? Makanya Pak, jangan macam-macam sama saya. Pak, ini kenapa, Pak? Jin! Pengen hidup. Pengen hidup normal. Bagi saya, kamu normal. Tapi mempunyai kecenderungan dikuasai oleh sosok makhluk halus di atas makhluk astral, semacam jin. Hei Mas, jadi klien kasar banget sih. Mas, sini lu. Sini. Gua. Ya lu lah. Udah lagi gua. Mau mati lo sama gua. Mau mati lo sama gua. Mau mati lo. Mau mati lo. Astaga, jadi tadi aku kerasukan. Apa yang kamu lakuin tadi, Jen? Pak. Kamu nggak usah kerja sini lagi, Jen. Pak, dengerin aku dulu. Pak, pergi kamu. Apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi macan dalam tubuhku ini? Aku nggak mungkin kayak gini terus. Lihat kok, sebelum saya bacakan ini, saya menggambarkan satu sosok makhluk bertaring dan seperti macan dan harimau. Kemudian saya melihat kamu, auranya di sini sangat gelap sekali di bagian jidat dan kemudian mata kosong. Dan di sini beberapa bentrokan energi antara manusia dan sosok makhluk astral di sini. Ini adalah efek dari ritual pemujaan ilmu hitam yang kamu dapat. Apakah betul? Kamu ngerasain penderitaan tak berujung di sini. Dan bahkan saya ngelihat ketika mau cari makan atau apa kesulitan. Mencari kerjaan juga tampaknya kesulitan di sini. Sekali lagi saya mohon maaf ya Mas. Untuk saat ini saya belum bisa menerima Anda. Pak, tolonglah Pak. Kasih saya pekerjaan Pak. Saya bisa melakukan apapun. Tolong Pak. Saya tahu, tapi saya lihat dari jasa Anda cuma SMA. Sedangkan yang kami butuhkan minimal ada 3. Jadi mohon maaf saya nggak ada waktu. Pak, Bapak bisa ngetes saya dulu. Saya bisa. Kalau saya belajar, pasti saya bisa Pak. Saya tahu, tapi lain kali aja Pak, ya. Pak. Kemana lagi ya gue nyari kerjaan? Sasa gue. Sana. Pak! Gue pakai nanya, lu kayak baru aja. Alah, hitung semuanya sini. Itu orang enak banget cari uang. Gua susah lamar kerjaan, nggak dapet uang. Apa gua manfaatin aja itu orangnya? Woi, berhenti ya! Dia budak lo! Siapa tuh orang? Lu sengaja ya nyenggol gua? Hah? Kenapa? Lu nggak suka? Wah, cari perkara. Lu nggak kenal gua, hah? Kenapa lu? Nggak kenal gua sama lu. Wah, bro. Sini, bro. Nantang ini, bro. Orang mana lu? Hah? Orang baru sini. Hah? Kenapa? Mau keroyokan? Oh, lu banyak. Lawan. Macam lu. Lu, ha? Hah? Masih berani lo? Lawan gua! Iya, ampun. Lu lawan gua! Gak ada apa-apanya sama gua. Sama tau ya, sekarang tempat ini gua yang nguasain. Gua bosnya! Hah? Iya, Bang. Paham lu?
Ngerti ya lo? Iya, ngerti. Ngerti, Bang. Gua bosnya. Iya, Bang. Gua ngeliat lu ada uang di sini, uang. Cepetan! Bang, jangan semuanya dong, Bang. Bang, bagi 2, Bang. Bang. Berisik lu. Mau kemana? Gua matiin lo. Enggak, ampun. Sekarang lo saya tahu. Lu jaga di sana. Iya. Lu jaga pasar. Iya. Setiap hari lu kasih setoran banyak ini sama gua. Oke? Iya, Bang. Hah? Iya. Paham lu? Iya. Pat, tenang. Hah? Lu usir tuh orang tuh. Apa lagi? Ini kan 3 mie ayam sama 3 kopi belum bayar, Bang. Lo mau dibayar? Iya. Lo mau dibayar? Iya. Ini bayar lo. Lu jangan pernah minta kita bayar. Kita nggak mau bayar. Kenapa? Hah? Mulai hari ini sampai besok. Jangan pernah minta bayar lagi sama gua. Iya, Bang. Paham lo? Iya. Ngerti kagak lu. Lu berdua juga. Jangan diam doang. Kerja. Cari duit yang banyak. Mau kemana sendirian aja ini nyali. Bang, apaan sih bang? Udah diem. Bang, saya mau les bang. Udah enggak usah les kita sama gua ajarin. Entar gua ngomongin udah. Bang, bang. Udah dia. Bang, tolong. Bang. Bisa diam enggak? Tolong. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya itu? Tolong! Patah tangan lu, patah tangan lu. Tolong! Apa, Bang? Hah? Apaan sih lu pada? Bang, harusnya lo mikirin anak kecil, jangan main perkosa aja lo. Masuk lo pakai otak apaan, ha? Ini anak buah gua. Oh, jadi lo bosnya berdua ini, hah? Gua ajar juga lu. Astagfirullahaladzim. Masih berani lo sama gua, ha? Astagfirullahaladzim. Bang Tin, ini ada apa? Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Ada apa sih bang? Udah jangan emosi bang. Udah, kamu pulang. Kamu siapin makan buat aku, oke? Lo lagi ini bocah, ngapain lu sikat juga? Aelah. Masih berani lo sama gua, hah? Pulang lo! Ampun bang. Lo cari uang yang banyak buat gua, cepetan! Iya, Mas. Ayo. 9 itu. 9 lo. Nia! Iya bang. Kamu siapin makanan. Anak buahku mau nginep di sini. Nginep bang. Iya nginep, kenapa? Warga-warga di sini pada nggak suka kalau teman-teman abang tuh pada nginep di sini, apalagi sama abang. Apa? Warga nggak suka. Sama aku dia nggak suka. Warga sini. Istighfar bang. Sakit bang. Apa? Kamu bilang warga nggak suka sama aku? Aku nggak peduli sama mereka. Bodoh amat. Nia, kamu gak apa-apa sayang. Sayang maafin aku, sayang aku gak tahu. Setelah 2 tahun kita menikah bang, aku gak pernah ngerasain yang namanya kebahagiaan dari kamu. Yang ada aku selalu tersiksa bang. Siap kamu marah, kamu selalu memukuli aku bang. Setelah itu kamu minta maaf, tapi kamu ulangi lagi bang. Kamu seperti menikahi 2 orang yang berbeda. Aku benar-benar udah gak sanggup. Belum bos setorannya. Lumayan. Setoran lo mana? Ada, Bang Ju lama. Dikit banget setoran lo. Lapar gua. Nia!
Masakin gue makanan. Gue lapar nih. Ya. Nia. Oi Nia. 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 Nia kabur. Lama banget lagi, udah lapar tau lu nih. Mana gak dibagi tuh jatah duit? Oh, jatah makanan tuh apa nih? Ini gue kabur. Lo cari dah, yuk, cari, cepet. Bang. Nia! Kemana Nia tadi ya? Gua gak liat, Bos. Kita kan tadi udah nyari ke kampung, Bos. Kagak ketemu gimana nih, Bos? Lu cari ke pasar, lu cari ke terminal. Iya. Cepetan! Aduh, Nia. Saya merasa di sini macan ini memang mau menguasai tubuhnya, jadi semacam dipiara tetapi tidak diperlakukan sebagaimana. Iya sering sih, tapi saya coba nolak. Sering mau kerasukan saya sering, tapi saya masih bisa ini sih. Cuma berapa kali doang yang saya nggak sadar. Nia udah pergi. Aku betul-betul jahat sama dia. Karena macan itu tiba-tiba setiap hari masuk ke dalam tubuh aku. Zen, aku butuh istri. Carikan aku wanita untukku, Zen. Istri? Gimana aku mencari istri untukmu? Kamu cukup mengangkat seorang anak perempuan. Pelihara dia dengan baik. Kalau sudah dewasa, nikahkan dengan aku. Anak perempuan? Rahma. Bapak. Baiklah. Pak, Nia sekarang udah pergi, Pak. Aku kesepian. Aku butuh teman, Pak. Ya, dia ninggalin gitu, itu pasti ulahmu. Tapi aku udah bertobat, Pak. Aku nggak mau lagi yang hidup seperti itu. Sekarang aku berniat mau mengangkat anak, Pak. Untuk niat baik itu, Bapak akan bantu. Tapi ini masalah perilaku kamu. Perilaku aku? Kenapa perilaku aku, Pak? Bapak nggak suka kamu jadi preman pasar. Apa itu? Pak! Bapak itu selalu ngeremehin pekerjaan aku ya, Pak? Asal Bapak tahu, Pak! Aku cari duit untuk usaha, Pak! Astagfirullahaladzim, Kakek, si Rahma bantu, Kek. Pelan-pelan, Kek. Kek, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Untung kamu datang. Kalau nggak, mungkin kakek udah nggak tertolong. Kakek, Rahma mohon maaf sekali, Kek. Rahma lancang. Rahma belum bayar uang bulanan sekolah selama 3 bulan, Kek. Aku mau pinjem uang kakek dulu buat bayar uang sekolah. Kakek belum bisa bantu. Aku yang akan membiayai Rahma. Pak, dengerin aku, Pak. Aku udah bertobat. Aku nggak mau berbuat jahat lagi, Pak. Aku mau merawat Rahma, Pak. Percaya sama aku ya, Pak. Aku mau ngobati semua dosa-dosa aku, Pak. Percaya sama aku, Pak. Ya, Pak. Kasihan Rahma, di umur sekecil ini, dia sudah jadi anak yatim piatu. Sampai biaya sekolah pun dia nggak punya. Saat ini Rahma butuh orang tua angkat, agar dia tidak putus sekolah. Rahma, apa kamu setuju? Papa, saya sangat sedih sekali, nggak tega justru kalau kamu kayak gini tadi. Kasihan, sedih. Saya sedih hatinya.
Saya pengen kamu tidak mencari tahu lagi ya berhubungan dengan supernatural. Terus juga saya mencium beberapa barang-barang yang ada di kotak warna coklat. Itu apa ya? Ada di lemari kamu laci kedua. Coba deh, kamu ingat-ingat lagi di sini. Saya melihat ada satu kotak dan isinya ada batu cincin, kemudian ada beberapa it's not rantai, tapi apa itu? Oke. Saya buka kotaknya, kemudian ada beberapa bagian kecil dan saya melihat di sini bau minyak pengharum jimat. Kayak minyak mayat gitu. Minyak mayat, nama Prey baunya tidak kayak gini. Ini minyak semacam minyak kasturi, like kasturi, bukan minyak pengasihan, ya. Oke juga. Bapak, Pak, udah waktunya sholat zuhur. Kita sholat berjamaah yuk. Hah? Apa? Sholat? Kamu suruh bapak sholat? Sakit jiwa kamu ya? Ngapain sholat? Tunggit. Jangan. Astagfirullahaladzim. Bapak. Selama aku tinggal di sini, aku nggak pernah diizinkan untuk masuk ke ruangan ini. Ini ruangan apa ya? Astagfirullahaladzim. Lukisan macan dan barang-barang ini. Aku harus membuang barang-barang ini supaya Bapak kembali ke jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Rama, bapak bilang jangan pernah masuk ke ruangan ini. Kenapa kamu masuk juga? Sini kamu. Itu bapak. Sakit, Pak. Sini. Ini semua akibat kamu melanggar apa yang bapak bilang, ha? Bapak jangan. Ah, jangan kamu. Pak, buka pintunya, Pak. Buka, Pak. Bapak. Kurang ajar si Rahma. Malah kabur. Aku nggak mau kehilangan Rahma. Kamu harus dapatkan dia kembali segera nikahkan kami secara goib. Aku akan mencari Rahma. Saya belum coba komunikasi. Iya, dia bilang mau lepaskan. Tapi kok dia aneh ya? Makhluk tersebut jahat loh. Dia bilang gini, saya butuh darah. Apa coba? Saya ingin bertanya, mohon maaf, apakah keluarga kamu ada yang pernah meninggal secara tidak wajar? Kecelakaan? Hal mistis gitu? Oh, enggak ada. Keluarga kamu meninggal secara Paling tragis. bapak saya. Apa kamu? Itu akibat ini. Pak, aku nggak mau, Pak. Jangan, Pak. Kamu berani melawan bapak? Hah? Ikut cepat! Lurus! Diam! Bapak bilang diam! Kamu berani melawan bapak? Aku sudah membawa Rahma. Kakek. Kakek. Cepat lari, selamatkan diri kamu. Iya, Kakek. Cepat lari!
kamu, Rama! Jangan patah cepat lari! Bapak! 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 Pak, istirahat yang tenang ya Pak. Maafkan Zen Pak. Zen benar-benar minta maaf sama Bapak. Zen tidak bisa mengendalikan arwah macan itu Pak. Macan itu sudah mengontrol semua jiwa Zen Pak. Saya benar-benar minta maaf sama Bapak. Semoga Bapak tenang di sana, Pak. Aku mau Rahma. Nikahin aku sama Rahma. Udah cukup. Aku tidak mau lagi mendengar apa kata-katamu. Jangan coba-coba melawan saya, atau saya akan buat nasib kamu sama seperti bapak kamu. Baiklah. Kalau itu maumu, aku cari Rahma sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong saya, Pak. Saya dikejar-kejar sama bapak saya. Bapak saya semakin gila, Pak. Bu, dia mau menikahkan saya dengan makhluk gaib seperti macan. Astagfirullahaladzim. Sama macan. Kira-kira ada tempat yang aman untuk saya sembunyi nggak? Ada ke dalam masjid aja ya, bener Bu. Oh iya benar. Masuk masjid aja. Udah masjid. Udah masuk masjid aja. Udah masuk. Rama! Rama! Mama! Masuk. Mana Rahma? Hei, mana anak saya? Hah? Gak ada, Bang. Jangan bohong kalian! Alah, saya yang lihat dia datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak Ustadz. Ya. Silakan Ibu. Pak Ustadz. Mas. Kamu kenapa panik seperti ini? Ada apa? Bapak ngejar-ngejar saya, Pak Ustadz. Dia mau menikahkan saya dengan makhluk gaib. Untuk keperluan ilmu hitamnya, Pak Ustadz, Mas. Ini harus dihentikan, Rahma. Kasih tahu dia ya. Pak, itu suara Bapak, Pak. Yuk kita lanjutkan pengajian. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala amsarihim fahum la yu'minun. Salam. Aku harus cari cara biar bisa masuk ke rumah ini. Alhamdulillah, suara Pak Zen sudah tidak terdengar. Kemungkinan beliau sudah pergi dari tempat ini. Rahma, sekarang kamu aman. Alangkah lebih baiknya, karena ini udah malam, lebih baik kamu segera pulang. Maaf Pak Ustadz, maaf Mas. Sepertinya saya nggak berani untuk pulang ke rumah, saya takut. Dan saya juga nggak tahu mau tinggal di mana. Maaf Pak Ustadz, Bapak-bapak. Saya di sini kan punya kamar marbot. Jadi kalau diizinkan, untuk sementara Rahma bisa tinggal di kamar marbot saya dulu, Pak. Tapi Bapak-bapak, Pak Ustadz jangan khawatir. Saya bisa tidur di luar atau dimanapun, Pak. Yang penting Rahma bisa aman untuk sementara waktu. Gimana Rahma, kamu bersedia? Alhamdulillah. Makasih ya Mas, makasih Pak Ustadz. Ya emang saya dulu pernah mengikuti ilmu hitam. Sering mengikuti setiap ada dukun apa-apa gitu, paranormal, orang pintar. Saya pasti mencoba untuk mencoba. Iya. Ya emang sih
rasanya seperti apa ya? Ada yang beda dalam diri saya gitu. Mbah punya jimat nggak? Biar aku bisa masuk ke dalam masjid. Itu soal gampang. Pokoknya nanti saya akan memberikan kamu jimat agar kamu dapat dengan mudah memasuki masjid. Mantap, Mbah. Aduh, kira-kira Bapak tahu nggak ya aku ada di sini? Aduh, aku mau ke toilet lagi. Gue bisa masuk ke sini nih. Rahma! Rahma! Mana kamu, Nak? Rahma! Rahma! Kamu di sana rupanya ya? Bentar ya. Oh, udah ngebohongin Bapak. Sini, Pak! Cepat! Jangan, Pak! Kamu berani ngebohongin Bapak? Ampun, Pak, jangan, Pak. Ikutin, Pak. Jangan, Pak. Apa bilang? Bapak. Siap! Pak. Pasien, lepaskan! Pasien, tolong lepasin Rahma, Pasien. Pasien, lepaskan Rahma, Pasien. Rahma ini anakku! Kalian berdua jangan pernah ikut campur! Istighfar, Pasien. Apa yang Pasien lakukan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar kecuali kekuatan Allah. Bapak. Pasien, bertobatlah. Alhamdulillah, kita sudah tenang semua. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Ini masih kotor di sebelah sini nih. Kamu ngomongnya yang bener. Iya, Mas. Masih kotor. Lihat deh tuh, mereka berduaan terus di masjid. Ini bisa berbahaya. Ya benar, kalau mereka hilap gimana? Bisa-bisa melakukan perbuatan yang enggak. Ini nggak boleh dibiarkan. Kita harus bicara sama Ustadz. Ya benar. Ya udah kita lapor yuk. Aduh, Mas Rasya ini iseng banget sih. Mbak Rahma, Mas Rasya, saya menyampaikan kegelisahan para jamaah sekalian tentang hubungan kalian. Karena kita ketahui bagaimanapun Rahma adalah seorang gadis dan Mas Rasya adalah seorang bujangan. Oleh karena itu tidak baik antara kalian berdua tinggal di satu tempat, apalagi ini tempat ibadah. Khawatir ini semua akan menimbulkan fitnah. Kalau tidak tinggal di sini, saya mau tinggal di mana lagi, Pak Ustadz? Saya udah nggak punya keluarga. Saya juga kan nggak kerja, Pak Ustadz. Apalagi untuk bayar kontrakan saya nggak akan sanggup, Pak. Bagaimana kalau begitu kalian menikah saja? Ini menjadi lebih baik buat kalian. Daripada akhirnya seperti ini, malah nanti menimbulkan banyak fitnah. Pak Ustadz, Bapak-Bapak semuanya, kalau memang itu menjadi solusi dan keinginan Bapak-Bapak dan Pak Ustadz, insya Allah Pak, saya mantap bersedia untuk menikahi Rahma. Bismillah. Tapi saya minta izin untuk bertanya ke Rahma dulu ya Pak. Silakan. Rahma, apa kamu bersedia untuk menikah dengan aku? Alhamdulillah. Kalau begitu, dengan senang hati saya pun akan jadi walinya Rahma. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, sudah telat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Rahma binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahma itu calon istri aku. Dia harus menikah sama aku. Ayo kita masuk.
Ya tapi pernikahan sudah dimulai. Zeng, kamu sudah membiarkan aku kehilangan Rahma. Itu semua karena kamu lama menikah dengan laki-laki lain. Sekarang kamu rasakan akibatnya, Zeng. Iya. Aku akan usaha. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan cari cara bagaimana Rahma tidak menikah dengan orang itu. Tolong. Tapi mempunyai kecenderungan dikuasai oleh sosok makhluk halus di atas makhluk astral, semacam jin Asura, jin bermanifestasi yang bisa berbentuk macan dan gigi taring, dan terbukti ternyata dengan sendirinya dimasuki. Saya ingin berpesan satu hal, kamu sekarang ini aku senang dia di sekarang karena matanya ada di sini hari ini. Di menit yang sekarang saya merasa kamu lebih sadar ketimbang yang tadi. Saya pengen kamu tahu satu hal, bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk lainnya, jin dan hantu sebagainya seperti itu. Dan kamu adalah kontrolnya. Kamu harus fokus dan jangan mau dirasuki oleh sosok ini. Alhamdulillah Mas Rasya, Mbak Rahma, sekarang kalian sudah sah menjadi ikatan suci dalam sebuah rumah tangga. Bahwa rumah tangga adalah sesuatu yang harus diarungi dengan saling pengertian. Pak Ustadz, Pak Zen jatuh pingsan. Masih, baik, kita lihat sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ayo Rahma, ayo Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak. Pak Zen. Pak, Bapak kenapa, Pak? Kalian semua! Pak Zen, tolong lepasin Rahma. Jangan sakitin Rahma, Pak Zen. Tolong, Pak Zen. Kita harus menghentikan dia, Pak Ustadz. Ayo, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau ngapain lagi sih, Pak? Jangan, Pak. Pak, jangan ikat Rahma, Pak. Sudah, diam kamu. Pak. Pak. Sakit, Pak. Pak, jangan ikat Rahma, Pak. Pak. Apa yang mengenai badanku? Kenapa merasa ada yang memeluk aku? Kamu nggak bisa kemana-mana lagi karena kamu akan menjadi istri aku. Siapa kamu? Sekarang kamu harus ikut sama aku. Tolong! Tolong saya! Bapak tolong, Pak. Mas, tolong aku, Mas. Pak Zen, tolong jangan perlakukan Rahma seperti ini, Pak Zen. Tolong lepaskan Rahma, Pak Zen. Kalian semua sudah terlambat. Rahma akan saya nikahkan dengan macan peliharaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Diam! Pak Zen, sadar. Pak Zen. Pak Zen bangun, Pak Zen. Ya, Pak Zen. Pelan-pelan, Pak Zen. Sebaiknya Pak Zen ambil pelajaran dari semua ini. Segeralah bertobat. Benar, Pak Zen. Apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz itu benar. Mumpung masih ada waktu. Apa orang seperti aku ini masih diterima sama Allah, Pak Ustadz? Insya Allah Pak Zen. Innallaha ghafurur rahim. Sepanjang kita mau berubah amal kita, maka Allah akan menerima pintu taubat buat kita semua. Pak, aku minta restu Bapak ya. Saya juga ya, Pak. Kami berdua mohon restu Bapak. Baiklah.
aku merestui kalian berdua. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Maafkan Ibu. Bapak udah banyak melakukan dosa. Orang yang Bapak jahati, Rahma. Maafin Bapak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, ini jangan dijadiin temen lagi ya. Kalau bisa jangan bener-bener, aduh, gimana sih Roy, biar maksud saya memagari diri gitu lah selain beribadah. Ada nggak agar ilmu hitam yang dia lakukan atau dia pelajari itu cepat-cepat tuh Roy? Oh, bisa sekali, justru dengan membahas sering-sering air wudhu, kemudian juga di YouTube kita setel lagu-lagu ayat Al-Quran, Al-Fatihah, 24 jam kita putar, kemudian taruh di samping tempat tidur, terus sekaligus juga nyebut-nyebut terus, lama-lama akan hilang. Lu dari mana aja? Lama banget lu gak pernah kelihatan. Mendingan lu sekarang ikut gue lagi ke pasar yuk. Nyari duit. Lu gak mau duit apa? Udah demi Allah, gue udah tobat, gue udah tahu jalan. Gue gak salah denger nih. Lu bilang tobat. Jay, lu yang ngajarin gue gak bener kayak gini. Sekarang lu bilang tobat. Wah, lu minta gue hajar lu ya. Lu gak mau? Kamu hajar gue, silahkan. Gimana? Hah? Lama. Segitu doang kemampuan lo, ha? Bangun lo! Ayo bangun, lo gue tambah. Cemen dasar lo. Tinggal, tinggalin ya. Ngam tau gak lo? Zain, mari kita bersekutu lagi. Aku akan memberi kamu kekuasaan, kekayaan, dan apapun yang kamu inginkan, Zain. Ayo, Zain. Enggak. Cukup dulu. Sekarang doang. Bapak. Udahlah, Pak. Kita harus buang barang-barang ini, Pak. Udah saatnya Bapak taubat. Baiklah. Siang Pak Ustadz. Ini jimat yang mau aku kasih tahu sama Pak Ustadz. Kan, Pak? Pak Ustadz, jadi bagaimana ini solusinya Pak Ustadz supaya tuntas semua? Kita harus bakar jimat yang ada ini. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala benda apapun. Ketika Bapak iman kepada Allah, insya Allah semua ada dalam perlindungan Allah. Sekarang saya sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Selama ini saya begitu sombong dan merasa paling kuat. Padahal sesungguhnya saya hanyalah manusia yang lemah, yang hanya mengandalkan ilmu hitam saya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya bersyukur kepada Allah, saya masih diberikan kesempatan bertobat dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Pak, Bapak,
Rahma bahagia sekali. Akhirnya Bapak bertobat. Rahma, maafin Bapak ya. Selama ini Bapak banyak berbuat salah sama kamu. Bapak nggak perlu minta maaf sama aku, Pak. Bapak udah terlalu banyak berkorban untuk aku. Dan Bapak udah aku anggap seperti Bapak kandung aku sendiri. Udah selayaknya aku berbakti sama Bapak. Rahma, terima kasih ya. Kamu masih menganggap aku sebagai bapak kamu. Iya, Pak. Bapak pamit dulu ya.